record ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi. malam Ibu Bapak yang saya hormati. Selamat malam Bu Anita Sukarini yang pada malam hari ini akan berbagi tentang pemanfaatan ruang murid untuk tahun ajaran baru ini. Harapannya nanti bisa diaplikasikan mulai tahun ajaran baru ini. Pertama-tama sebelum kita mulai, Bapak Ibu, tentu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, telah memberikan kesempatan kita ya Bapak Ibu untuk kembali bersua dan secara maya. Untuk ini adalah dari upaya kita dalam mengaktualisasi diri dan mempersiapkan diri, memberikan layanan terbaik untuk peserta didik kita. Dipermudah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, itu adalah sebuah anugerah yang tidak semua orang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Hasanah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan dibersamai Bu Anita Sukarini ya, dan pemanfaatan ruang ini, sehingga nanti kita bisa mengambil poin-poin yang sekiranya bisa diadaptasi ya Bapak Ibu, diterapkan di kelas-kelas kita, di sekolah kita, sehingga ada potensi yang bisa dimaksimalkan dari yang sudah ada. Walaupun nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, jangan ragu Bapak Ibu untuk bisa menanyakan di ruang chat. Ini saya buka ya Bapak Ibu untuk pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu bisa tanyakan di ruang chat atau di diskusi ya Bapak Ibu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang nanti ingin bertanya langsung gitu ya, kami persilahkan di ruang diskusi ya, di akhir paparan nanti sebelum acara selesai tentu ada kesempatan kami berikan kepada Bapak Ibu untuk bertanya langsung kepada narasumber ya. Tapi kalau sekiranya di tengah-tengah itu ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu bisa menulis di ruang chat gitu. Baik, kita langsung ke narasumber. Anita, bisa dengar suara saya? Oke, bisa Pak. Ini sudah direkod Pak. Sudah ya. Ada yang perlu dibantu? Tempatnya tempat saya kok nggak muncul recordingnya ya. Maksudnya Ini tanda udah record. Oh, rekor iya, manual. eksternal. Oh ya udah. Ya, gini. Ya. Oke. Baik. Baik. Ini baru 42 peserta ya di webmeet, semoga nanti terus bertambah karena keterbatasan ruang juga. Semoga tidak ada kendala juga karena online seperti ini biasanya juga listrik, sinyal dan sebagainya sangat menentukan keberhasilan ya. Baik, kami persilahkan Bu Anita Sukarini untuk mengambil alih dan melanjutkan ke paparan materi. Pada Bu Anita, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Wahyu Saryati selaku founder dari On Edumind ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah untuk kesekian kalinya diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi bersama Bapak Ibu ya, atau istilahnya teman setia dari On Edumind ya Bapak dan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin sambil, oh ya Pak, mohon izin tadi saya pindah akun jadi bisa dibuka akses untuk share screen ya. Baik, baik, siap. Oke. Yang Ya, Bapak dan satu, Ibu sudah out. Tadi karena mau share screen apa namanya agak kesulitan jadi saya keluar. Oh ya, terima kasih. Oke, baik terima kasih Pak
Wahyu Saryati atas aksesnya ya. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kebetulan malam Minggu ya Bapak dan Ibu, kita dapat bertemu. Jadi ini sesinya selain kita nanti diskusi bersama, belajar bersama, juga sesi malam mingguan bersama nggih Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi semoga tidak mengganggu agenda Bapak Ibu yang mungkin ada kegiatan family time ya, atau mungkin me time, atau dengan seseorang yang spesial seperti itu, atau mungkin malah kegiatan ini juga bisa menjadi teman Bapak Ibu untuk melengkapi kegiatan malam minggu Bapak dan Ibu. Oke. Nah, baik Bapak dan Ibu, pada malam hari ini topik yang akan kita diskusikan adalah terkait dengan salah satu fitur atau layanan ya, salah satu ruang-ruang yang ada di portal atau platform rumah pendidikan Bapak dan Ibu ya. Eh, ini saya anggap Bapak dan Ibu semuanya sudah ya kurang lebih paham ya Bapak dan Ibu ya, karena rumah pendidikan ini sudah hampir atau sudah lebih dari setengah tahun dirilis oleh Kemendikbudrismen ya Bapak dan Ibu ya. Atau mungkin kalau dari antara Bapak dan Ibu ada yang masih asing dengan rumah pendidikan, nanti kita akan sama-sama membuka wawasan, kemudian saling mengenal lebih lanjut terkait platform super dari pemerintah, dari kementerian kita ya Bapak dan Ibu. Oke. Bagaimana nih Bapak dan Ibu? Mungkin ini kolom komentarnya dibuka tidak ya? Oke, dibuka ya. Jadi silahkan nanti Bapak dan Ibu untuk kolom komentarnya dibuka, kita bisa saling diskusi, bisa saling melengkapi hal-hal yang mungkin belum sempurna baik dari saya ataupun dari rekan-rekan yang lainnya Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu. Oke. Ya, mohon izin memperkenalkan diri Bapak dan Ibu. Nama saya Anita Sukarini ya. Sudah beberapa kali diberi kesempatan oleh On Edumain ya, atau khususnya oleh Pak Wahyu Saryadi untuk membersamai Bapak dan Ibu ya. Jadi mungkin kalau yang sering mengikuti kegiatan-kegiatan On Edumain beberapa kali mungkin pernah bertemu Maya dengan saya. Saya guru kimia di SMA Bina Widya Solo, Kota Surakarta. Bapak Ibu mungkin di sini ada yang dari Surakarta. Mungkin bisa disampaikan di kolom komentar ya Bapak Ibu dari kota mana atau kabupaten mana ataupun dari provinsi mana ya. Kalau saya lihat ini tarafnya nasional, jadi mungkin juga Bapak Ibu ada yang dari luar provinsi Jawa Tengah juga Bapak dan Ibu ya. Gitu. Oke, kapasitasnya di sini adalah sebagai duta teknologi Bapak dan Ibu, yang mana pada tahun 2025 ini mendapatkan amanah baru yaitu mengenai sosialisasi atau penyebarluasan pemanfaatan salah satu platform terbaru tadi Bapak Ibu yang kita singgung di awal yaitu rumah pendidikan, termasuk juga ruang-ruang yang ada di dalamnya Bapak dan Ibu. Ya, baik. Selanjutkan. Oke, sebelum masuk ya, karena mungkin ya Bapak Ibu ini sudah weekend seminggu berkutat dengan persiapan-persiapan tahun ajaran baru, entah itu persiapan dokumen kurikulum, persiapan RPP, atau persiapan MPLS, rapat dan sebagainya, menyusun jadwal dan sebagainya ya. Kita coba ice breaking dulu ya Bapak dan Ibu. Mungkin agak mikir sedikit, ya nggak apa-apa, ini ringan sih ya. Oke, klunya adalah juara 3 Bapak dan Ibu ya. Klunya adalah juara 3, boleh disampaikan di kolom komentar ya. Oke, ini sudah 54 ya. Oke, bisa kirim message tidak ya Bapak Ibu? Bisa ya. Oke, silakan Bapak dan Ibu, klunya adalah juara 3. Kalau bulan pertama, ya bulan pertama Agung liburan ke Norwegia.
Kemudian bulan kelima, ini holiday terus ya. Agung liburan ke Inggris. Ya, bulan pertama Agung liburan ke Norwegia. Bulan kelima Agung liburan ke Inggris. Bulan ketujuh Agung liburan kemana nih, Bapak dan Ibu? Boleh disampaikan nih. Ini eh, fokus semua nggak Bapak Ibu tadi? Sampai tadi saya lihat ada yang sedang makan malam, ada yang ini sepertinya ada di hotel atau di perkantoran ya Bapak dan Ibu ya, ini yang on cam ya. Silakan Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira paham ya, ini sudah sering keluar ya jenis kuis-kuis seperti ini. Mungkin juga pernah Bapak Ibu sampaikan juga di kelas ya. Kayaknya nggak ada jawaban nih Bapak dan Ibu. Bisa chat kan ya? Nggak ada Bapak Ibu? Atau sedang disambi ya ini ya? Oke, bulan pertama ke Norway, oh bisa, Bu Amalia. Oke, Bu Amalia, kira-kira apa jawabannya Bu Amalia? Bulan pertama aku liburan ke Norwegia, bulan kelima ke Inggris. Ya, ingat, clue-nya juara tiga. Bulan pertama ke Norwegia, ya. Bulan kelima itu bulan apa? Nah, dia bulan kelima pergi ke liburan ke Inggris. Kalau bulan pertama itu bulan apa? Ke Norwegia, clue-nya juara tiga. Tidak adakah? Atau masih penat Bapak Ibu dengan kegiatan seminggu ini ya, yang walaupun nggak ngajar tapi justru malah banyak bebannya ya. Oke, nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Nanti kita sambung lagi di akhir ya, mungkin sama apa, sama sesi-sesi diskusi nanti ya. Oke. Nah, nah, apakah Bapak Ibu sudah menginstal rumah pendidikan? Silakan Bapak dan Ibu berikan reaksi like kalau sudah menginstal. Kalau oke, ada bisa itu ya. Oh, ini ada yang bisa menjawab sudah ya. Sudah, sudah. Oke, ada yang belum? Sudah semuanya. Oke. Harapannya sudah ya Bapak Ibu ya, karena sudah cukup, sudah berumur 7 bulan ini Bapak dan Ibu. Oke, yang lainnya ya mungkin dijawab dalam hati juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Selanjutnya, jika sudah, kan ada banyak ruang itu kan ya Bapak dan Ibu ya, di ruang pendidikan. Nah, dalam kurun waktu sejak rumah pendidikan itu dirilis, nah kira-kira ruang layanan apa sih yang sering Bapak Ibu akses dan untuk apa Bapak Ibu mengakses layanan tersebut Bapak dan Ibu? Boleh disampaikan di kolom komentar. Ruang GTK. Nah, saya sudah nebak ini sih, Pak Muhammad Harun. Ruang GTK. Next yang lainnya. Atau sekedar menginstal saja. Ya juga ruang GTK. Kayaknya kalau Bapak Ibu yang ASN pastinya nggak mungkin nggak mengakses, pasti minimal sudah mengakses ruang GTK ya, karena ada beberapa uh, administratif yang harus Bapak Ibu selesaikan dan harus diakses melalui ruang GTK ya. Oke, ruang GTK ya. Jadi mungkin bisa saya simpulkan bahwa yang akan kita bahas malam ini itu mungkin belum terlalu Bapak Ibu akses atau belum belum sama sekali Bapak Ibu gunakan ya. Atau mungkin baru sekedar buka-buka saja begitu. Nah, nggak apa-apa Bapak dan Ibu ya, justru di sini tugas saya adalah untuk menggaungkan fitur-fitur dari rumah pendidikan, terutama ruang murid, ruang GTK Bapak dan Ibu. Kalau ruang GTK pasti kalau Bapak Ibu eh, pengelolaan kinerja nggak mungkin tidak mengakses itu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, mari kita pikirkan sejenak Bapak dan Ibu ya. Maaf kalau ada suara malam minggu banyak motor lewat ya. Nah, apa sih perbedaan Rumdik atau Rumah Pendidikan dengan platform digital pendidikan milik Kemendikbudristek yang lainnya, Bapak dan Ibu ya? Nah, oke, mungkin kita langsung saja Bapak Ibu, karena nanti kita akan banyak explore. Jadi perbedaan antara Rumdik dengan platform lainnya, yaitu terkait fungsinya.
Jadi rumah pendidikan itu dulu disebut juga dengan super aplikasi karena rumah pendidikan itu adalah sebuah wadah Bapak dan Ibu sebagai portal utama yang mengintegrasikan berbagai layanan pendidikan Bapak dan Ibu ya. Jadi merupakan sebuah portal besar yang di dalamnya itu eh, terintegrasi berbagai layanan pendidikan ya dalam satu ekosistem Kemendikbudrismen. Jadi semua layanan-layanan pendidikan baik untuk guru, murid, masyarakat umum semuanya dijadikan satu wadah ya, satu pintu lah seperti itu, satu atap yang disebut dengan rumah pendidikan. Jadi pengguna tidak hanya menemukan satu layanan tapi juga ada banyak fitur-fitur lainnya secara all komprehensif Bapak dan Ibu ya. Jadi eh, sudah komplit ada di situ. Tidak usah Bapak Ibu itu menghafalkan atau membookmark beberapa link, tapi link-link itu sudah jadi satu di dalamnya. Kemudian apa manfaat rumah pendidikan Bapak dan Ibu ya? Nah, untuk sejauh ini mungkin Bapak Ibu yang mengerjakan pengelolaan kinerja tentu sangat bermanfaat ya, khususnya dalam Bapak Ibu untuk mengerjakan pengelolaan kinerja ya, karena wajib Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang ASN di negeri. Oke, manfaatnya adalah aksesnya lebih mudah ya, karena itu tadi ya link-link yang kita perlukan terkait dengan layanan pendidikan itu sudah dijadikan satu tempat. Jadi oleh Bapak Ibu seperti kalau mall pelayanan publik ya Bapak Ibu ya pasti beberapa pernah mendengar atau pernah mengurus administrasi yang namanya di mall pelayanan publik. Jadi semua layanan dijadikan satu tempat untuk mempermudah. Jadi orang nggak usah pergi ke sana, pergi ke sini, mentang sana, mentang sini, tapi sudah ada di satu tempat. Pokoknya di situ nanti ada berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan. Semuanya terintegrasi ya, jadi menghubungkan layanan dari berbagai pengguna, baik dari guru, murid, juga masyarakat umum, orang tua, dan kedinasan juga. Kemudian aksesnya tadi disederhanakan ya Bapak dan Ibu ya, penyederhanaan akses yang artinya adalah Bapak Ibu tinggal install satu aplikasi untuk yang menggunakan handphone ya, tidak perlu nanti Bapak Ibu harus satu install aplikasi A, install aplikasi B, semua sudah dijadikan satu di dalam satu aplikasi. Bapak Ibu tidak usah bolak-balik uh, membuka aplikasi atau menginstal aplikasi yang terlalu banyak di perangkat Bapak dan Ibu ya. Nah, kita akan coba mengecek pemahaman Bapak Ibu tentang rumah pendidikan ya. Kita akan coba nah ini ya Bapak Ibu ya, fakta atau miskonsepsi. Silakan ditulis yes jika Bapak Ibu menganggap pernyataan di bawah ini fakta, kemudian no kalau Bapak Ibu menganggap pernyataan di bawah ini adalah sebuah miskonsepsi. Nah, oke, yang pertama silakan ditulis di kolom komentar Bapak Ibu ya. Semoga semua bisa berpartisipasi. Pertama, pernyataan pertama adalah pengguna harus menggunakan akun belajar EDI untuk mengakses rumah pendidikan. Ya, kata kuncinya adalah mengakses rumah pendidikan. Apakah yes or no, Bapak dan Ibu? No, yes. Oke, jawabannya bervariasi ya. Oke, ini yang saya sukai Bapak dan Ibu ya. Jadi ada beberapa pendapat. Oke. Ya, salam Pak Sulianto, Bapak Ibu lainnya. Bu tugas ya ini Bu Enike ya. Bu Enike yes, Pak Amin no, Pak Bangun no, ada yang yes saya lihat. Persentasenya kayaknya sedikit lebih banyak yang no ya untuk yang sampel berkomentar di sini. Oke. Nah, kita cek Bapak dan Ibu ya. Jawabannya adalah no ya. Jadi memang benar beberapa layanan itu harus menggunakan akun belajar, tapi secara keseluruhan Bapak dan Ibu, karena rumah pendidikan ini tidak hanya diakses oleh guru dan murid suatu satuan pendidikan, maka sebenarnya istilahnya apa ya, masyarakat umum itu dia juga bisa mengakses dengan akun pribadi milik mereka.
Tapi mungkin di beberapa fitur ada yang tidak affordable ya Bapak Ibu, misalnya untuk mengunduh seperti Ekin ya, pengetahuan kinerja dan sebagainya. Jadi pada dasarnya kalau rumah pendidikan itu bisa diakses masyarakat umum. Jadi masyarakat umum kan nggak mungkin semuanya punya akun pendidikan. Next, yes or no? Roomdik hanya dapat digunakan oleh guru, siswa, dan siswa. Nah, ini tadi sih dari pertanyaan pertama, udah jelas lah jawabannya Bapak dan Ibu ya. Yes or no? Ya atau tidak? Oke, ada suara masuk. No, 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 no. Oke, ini nggak usah saya perpanjang lagi ya Bapak Ibu karena tadi sudah terspill di pertanyaan nomor 1. Kita lanjut, ada 4 pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu ya. Lanjut, jawabannya jelas no. Faktanya bisa digunakan oleh seluruh masyarakat ya. Guru, kepala sekolah, murid juga bagian dari masyarakat ya. Tapi aksesnya lebih luas ya Bapak dan Ibu, lebih lengkap. Next, ketiga, yes or no? Roomdik dapat diakses melalui peramban atau browser Chrome kayak gitu, melalui web rumah.pendidikan.go.id, atau Bapak Ibu dapat menginstal aplikasi Roomdik di Google Play Store atau App Store ya, baik di Android maupun di Apple ya, Apple iOS ya Bapak Ibu. Oke, jawabannya apa nih Bapak Ibu? Yes or no? Kayaknya ini nggak sulit ya. Oke, 100% yes. Ya, dan memang jawabannya adalah enggak tadi. Yes ya Bapak dan Ibu ya, fakta. Betul. Next, terakhir, yes or no, Roomdik adalah aplikasi pengganti PMM. Nah, ini yes or no Bapak dan Ibu. Bu Yeni L, Pak Sulianto ini jawab yang tadi apa yang sekarang ya? Oke, yes, yes, yes. Pak Harun yes, Guru yes. Bu Nurmiati yes. Satu orang no. Ibu Amin ya kayaknya ya. Yes. 99,99999% yes. 0,000 no. Oke, kita spill jawabannya Bapak dan Ibu. Dan miskonsepsi no ya Bapak Ibu ya. Jadi rumah pendidikan itu bukan pengganti PMM ya. Cuma PMM itu bagian dari rumah pendidikan karena PMM itu berubah, bukan digantikan oleh ruang GTK, tapi berubah namanya atau bertransformasi menjadi ruang GTK, yang mana ruang GTK itu bagian dari rumah pendidikan. Jadi rumah pendidikan lebih luas daripada PMM. Nah, rumah pendidikan itu isinya adalah former PMM itu ya, PMM dan lain dan kawan-kawan begitu Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu ya sudah ikut berpartisipasi di malam minggu yang tanpa hujan ya Bapak Ibu ya, cerah ya, dingin ya. Mungkin agak agak berdiding juga Bapak Ibu ya. Tahu berdiding ya Bapak Ibu ya, dingin, udaranya dingin sampai dingin kering begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi rumah pendidikan itu, dalam rumah pendidikan itu Bapak Ibu akan dapat menemukan beragam layanan pendidikan ya. Jadi tidak hanya satu dua layanan atau satu layanan saja dalam satu aplikasi, tapi Bapak Ibu dapat langsung di dalam satu aplikasi rumah pendidikan. Terima kasih love dan like-nya Bapak Ibu. Dalam satu aplikasi rumah pendidikan, Bapak Ibu dapat mengakses di sini dibagi menjadi 8 ruang utama ya. 8 ruang yang mewakili berbagai stakeholder dari pendidikan ya, entah itu dari satuan pendidikan, dari guru, murid, pemerintahan atau masyarakat umum Bapak dan Ibu ya. Dan kondisinya ini disclaimer dulu Bapak dan Ibu ya. Rumah pendidikan ini masih proses ya kan, masih muda Bapak Ibu ya, masih ya di bawah 1 tahun lah ya, masih di bawah 1 tahun, jadi masih pengembangan ya, ini masih proses pengembangan terus menerus sehingga nanti ya kita tunggu beberapa tahun kemudian insya Allah beberapa fitur yang mungkin belum available sudah mulai dikompliti begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu saja. Tapi untuk beberapa aplikasi yang memang sudah berjalan seperti ruang GTK dari PMM ya, kemudian ini juga salah satu ruang murid ya dan sebagainya, itu beberapa sudah lumayan isinya
masih apa sudah disesuaikan dengan kebutuhan di saat ini. Oke, lanjut Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, proses digitalisasi ini kenapa dihadirkan? Ya, ada suara bocor ya. Mohon mikrofonnya Bapak Ibu. Jadi, rumah pendidikan ini dirilis atau dikembangkan itu tujuannya adalah untuk proses digitalisasi pembelajaran bersama dengan integrasi layanan berbasis digital. Jadi semua aplikasi atau semua link-link yang tadi sudah saya sampaikan yang berhubungan dengan pendidikan ya itu dijadikan satu wadah ya di dalam platform yang namanya Rumah Pendidikan. Jadi ada yang namanya kebijakan integrasi data, partisipasi semesta pengembangan layanan ya. Jadi ada kemitraan juga Bapak Ibu, mengintegrasikan dengan layanan publik juga. Jadi harapannya nanti dari pihak stakeholder lain ya baik itu dinas, kemudian orang tua murid ya atau masyarakat luar yang tentunya semuanya itu sangat sangat bertanggung jawab juga terhadap pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak hanya eh, tanggung jawab dari sekolah ya, dari guru atau dinas pendidikan ya, Kementerian Pendidikan, tapi juga seluruh masyarakat umum, termasuk orang tua juga. Makanya dibuatlah satu platform yang bisa diakses umum, terintegrasi di satu tempat. Ada banyak sekali Bapak Ibu ya, ada Tanya Bos ya, banyak banget ini aplikasi-aplikasi yang dulunya tuh berdiri sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu punya HP yang mungkin HP itu kan perangkat itu kan makin lama makin berkembang ya. Dulu mau install satu dua aplikasi sudah berat ya. Nah, sekarang mulai diintegrasikan menjadi satu platform ya yang namanya adalah Rumah Pendidikan. Nah, jadi super aplikasi ya karena gabungan dari aplikasi ya seperti kolaborasi Bapak Ibu ya. Kemudian layanan satu pintu, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan juga adanya apa namanya SSE atau single sign on. Jadi akun belajar itu nanti sudah bisa digunakan untuk masuk ke beberapa aplikasi tanpa Bapak Ibu harus memasukkan email dan password ya istilahnya tinggal login with akun belajar nah, Bapak Ibu sudah dapat mengakses jadi nggak perlu daftar-daftar terus ya tinggal login gitu. Karena kalau Bapak Ibu daftar-daftar kadang wah akun sama passwordnya lupa. Makanya diintegrasikan kemudian diciptakanlah SSO ya disatukan diintegrasikan menjadi satu akun ya di akun belajar. Kemudian Bapak Ibu perbedaan sebelum dan sesudah, yang pertama adalah layanannya ya. Aplikasinya pada dasarnya kalau sudah ada rumah pendidikan itu, semua layanan sudah terintegrasi jadi satu. Jadi satu tapi tidak terus tempat yang sama, maksudnya tidak satu link begitu, tapi sudah masuk dikumpulkan begitu. Lebih efisien ya karena Bapak Ibu kalau saya mau akses ruang GTK langsung buka rumah pendidikan. Saya mau akses ruang murid rumah pendidikan, nggak usah install yang lainnya. Nah, lebih efisien juga lebih terpusat Bapak Ibu juga yang mungkin kadang apa ya ribet dengan link yang banyak jadi kadang lupa maka Bapak Ibu sudah di sini dijamin sudah terbantu ya dengan adanya data-data yang terpusat, termasuk data di Dapodik itu sudah diintegrasikan ke situ. Kemudian penggunaannya juga ya untuk meningkatkan pengguna juga dijadikan satu tempat otomatis dari banyak kalangan otomatis meningkatkan jumlah pengguna, menginstal hanya satu aplikasi dan lain sebagainya Bapak dan Ibu ya begitu. Oke Bapak dan Ibu, seperti yang sudah disampaikan tadi ada 8 ruang yang dapat Bapak Ibu manfaatkan. Salah satunya adalah ruang murid. Yang lainnya silakan nanti bisa Bapak Ibu explore sendiri karena ruang murid. Oke ini ada kelonting-kelonting. Saya cek dulu. Oke, ya. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan ya. Oke, layanan ruang murid Bapak dan Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu, beberapa kalau Bapak Ibu buka lewat HP juga boleh, lewat laptop juga bisa Bapak dan Ibu ya. Layanan ruang murid di sini ada beberapa.
kalau di pojok kanan atas ada keterangan biru itu sudah rilis alias sudah available, sedangkan untuk yang kuning atau krem-krem ini itu belum ada, belum rilis atau masih proses pengembangan ya Bapak dan Ibu. Nah, di layanan Ruang Murid ini ada beberapa fitur atau menu lah ya di dalamnya. Yang pertama ada sumber belajar. Ya, sumber belajar ini Bapak Ibu dapat mengakses berbagai materi baik dalam bentuk video maupun dalam bentuk teks, artikel, video, buku dan sebagainya. Ya, ini sudah rilis. Jadi yang berwarna biru itu sudah rilis. Kemudian ada untuk literasi, ada buku bacaan digital yang saya cek juga lumayan sudah banyak ya, terutama untuk jenjang SD, Bapak dan Ibu ya. Karena kalau untuk SMP dan SMA saya cek masih sedikit sih Bapak dan Ibu ya. Dan gratis ya begitu. Jadi bisa digunakan untuk Bapak Ibu kegiatan-kegiatan di sekolah yang bisa didukung. Kemudian ya program prioritas ya dari kementerian ini salah satu yaitu terkait pembiasaan untuk uh, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat Bapak dan Ibu ya. Di situ juga dibuatkan satu menu khusus yang berisi video-video atau lagu-lagu terkait 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini sudah rilis semuanya. Kemudian album lagu anak ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini bisa diakses ya Bapak dan Ibu. Ada lagu, kan ada 7 kebiasaan. Tiap kebiasaan itu dibuatkan lagunya. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar SD, tidak menutup juga yang SMP dan SMA, SMK, juga bisa menggunakan, memanfaatkan lagu-lagu dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Nah, yang belum rilis Bapak Ibu yang masih dikembangkan itu adalah bank soal, kemudian rapor digital itu kemungkinan nanti ke rapor siswa ya. Kemudian riwayat pendidikan ini juga masih dalam proses pengembangan. Mungkin masih disinkron-sinkron ya Bapak Ibu ya, data-datanya masih dikoneksi-koneksikan sehingga masih butuh waktu untuk dirilis ya. Kita doakan saja semoga nanti mungkin tahun depan atau dalam waktu dekat ini bisa segera full ya semuanya. Karena kalau ini memang sudah rilis semuanya, tentu akan mempermudah kita sebagai guru dalam uh, berkegiatan atau merencanakan kegiatan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Oke, kita akan eksplorasi ruang murid Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak Ibu untuk masuk ke ruang murid itu mungkin beda dengan ruang GTK ya Bapak Ibu. Nanti untuk masuk ke ruang murid kalau lewat handphone atau perangkat Android dan iOS, Bapak Ibu masuk melewati install rumah pendidikan. Nanti masuk ke akun belajar dulu ya. Jadi silahkan untuk mempermudah ke depannya Bapak Ibu login dengan akun belajar. Nah, nanti Bapak Ibu akan menemukan 8 layanan seperti ini. Nah, 8 layanan seperti ini yang dapat Bapak Ibu pilih untuk diakses atau dijelajahi ya. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Nah, saya akan coba. Nah, ya, ini untuk yang maaf, untuk yang fitur ruang murid, layanan ruang murid ya, ada 8 layanan, yang 5 sudah rilis, 1, 2, 3, 4, 5. Yang belum rilis adalah bank soal, rapor digital, riwayat pendidikan, Bapak dan Ibu yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini saya mohon izin stop presenting dulu karena kita akan mencoba untuk uh, explore ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan di sini. Jadi nanti kita sambil explore sambil Bapak Ibu juga ikut diskusi di sini ya Bapak dan Ibu. Oke Bapak dan Ibu, sebentar ya saya buka ruang murid dulu, ruang pendidikan dulu. Oke, silakan Bapak Ibu mungkin bisa menyampaikan mengajar jenjang apa, kemudian kelas berapa. Jadi nanti saya akan coba eksplorkan gitu Bapak dan Ibu ya. Silakan kalau ingin supaya apa ya, supaya saya nggak buka materi saya terus ya. Saya dari kemarin buka materi SMA kimia terus, bosan Bapak dan Ibu ya. Coba saya eksplor yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu boleh menyampaikan di kolom komentar
mengajar jenjang apa dan kelas berapa, mungkin satu dua. Nanti saya akan coba mengeksplor sesuai dengan jenjang dan kelas Bapak dan Ibu. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Oke, ini ada yang paling atas, Ibu atau Bapak ini? Ibu Leli ya, Ibu Laili Triastuti, IPA kelas 7. Oke, kelas 7 ya. Nah, saya izin share screen kembali. Oke, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu ya. Oke, IPA kelas 7 sama Pak Fadli ya, SD kelas 6 ya. Soalnya biar beda jenjang IPA sama SD yang SMA saya sudah terlalu sering membuka Bapak dan Ibu ya. Jadi saya akan nanti mencoba SMP kelas IPA kelas 7 SMP dan SD kelas 6 ya. Ya, mohon nanti. Semoga nggak lupa Bapak dan Ibu ya. IPA SMP kelas 7 dan SD kelas 6. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Sebelumnya silakan Bapak Ibu bisa kalau belum masuk ini di kanan atas diminta untuk masuk atau login begitu. Oke, tinggal aja dengan akun belajar. Jadi bukannya di browser sekalian di browser akun belajarnya supaya nanti lebih cepat ya Bapak dan Ibu langsung uh, apa jendelanya nanti mengarahkan Bapak Ibu untuk masuk ke akun belajarnya. Gitu. Ada yang komplain? Oke, oke, Ibu ini ke ya untuk siswa sementara ini ruang murid bisa pribadi Bu ya, bisa pribadi beberapa ya. Kemudian untuk Pak Sulianto, oke nanti kita akan coba explore ya di buku bacaan digital, siap Pak ya. Nanti sambil jalan ya. Oke, untuk murid itu silahkan, tapi lebih baik lewat akun belajar sih Bapak dan Ibu ya. Oke, Ibu Amalia minta link. Oke, saya share dulu ya, lupa saya. Oke, ini pakai browser ya. Kalau di handphone, Bapak Ibu harus menginstal dulu namanya Rumah Pendidikan yang logonya biru ya, biru buku begitu. Ya, itu ya Bapak dan Ibu, rumahpendidikan.go.id atau Bapak Ibu kalau uh, browsing klik Rumah Pendidikan nanti sudah keluar sendiri kok ya. Oke. Nah, kita fokusnya kan ke ruang murid ya Bapak Ibu. Jadi saya akan coba klik ruang murid. Silakan ya sambil menunggu Bapak Ibu nih yang mungkin ikut uh, ikut mengeksplor pada hari ini. Oke, Bu Enike kelas 11. Kimia kelas 11 saya habis saja berselancar Bu Enike ya. Oke, untuk murid sementara ini tidak ada yang mewajibkan dengan akun belajar ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kecuali ruang GTK memang harus dengan akun guru atau akun belajar ID-nya guru ya. Terutama kalau pengelolaan kinerja harus benar-benar akun yang terdapat di Dapodik, akun terupdate ya. Oke. Bu Amalia di Play Store bisa, buka saja Play Store yang pakai iPhone ya, bisa buka App Store, lalu browsing saja Rumah Pendidikan. Rumah Pendidikan nanti warnanya biru gitu sih Bapak dan Ibu ya. Logonya buku warna biru gitu. Saya coba cek lagi ya. Rumah Pendidikan. La 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 la. Bu Rosaria nyuwun tulung mikrofon. Nah, oke, makasih. Oke, ya Bapak Ibu, logonya biru, pokoknya ada warna biru buku begitu, buku terbuka begitu ya.
Ya, kita akan coba klik ya Bapak Ibu di ruang murid. Nah, ruang murid. Nah, tampilannya sih ada istilahnya beberapa persuasif-persuasif kalimat ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ada kalau buka lewat browser di handphone Bapak Ibu nanti kalau klik ini dari handphone nanti akan mengarahkan ke drivernya untuk Bapak Ibu menginstal ya. Nah, Bapak dan Ibu ada layanan ya di sini untuk bank soal. Ini saya buka yang belum rilis ya. Itu layanan ini sedang dalam pengembangannya. Jadi walaupun sudah ada ini, tapi kalau kita klik itu memang belum bisa ya. Ini tidak ada hyperlinknya ya. Oke, jadi jangan dicari-cari Bapak dan Ibu ya, karena memang belum. Nah, layanan ini sedang pengembangan. Kemudian rapor digital juga ya sedang pengembangan. Kemudian riwayat pendidikan juga sedang pengembangan ya. Oke. Nah, kita ke sumber belajar ya Bapak dan Ibu ya, ke sumber belajar. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu ya tampilannya. Jadi ini masih versi beta karena memang belum mungkin juga belum lengkap ya Bapak dan Ibu. Maaf ini saya keluar masuk web ya karena ada yang berkomentar di sini Bapak dan Ibu. Oke, Bu Amalia, ya pokoknya Play Store ya kalau Android bisa Rumah Pendidikan. Ada materi untuk guru budi pekerti, PAK, Kristen ya Bapak. Nanti kita coba cek ya Bapak ya. Karena ini kan tergantung ada kreatornya tidak ya atau kontributornya tidak ya. Kalau sudah ada kontributornya biasanya ada ya. Nah, ini tergantung kontributornya sudah ada belum. Oke, saya akan coba kelas 7. Nah, di sini kan nanti ada banyak pilihan ya Bapak Ibu. Ya, ada pilihan. Nah, ini yang nongol ini memang beberapa ya, tapi Bapak Ibu bisa mencoba untuk memfilter ya. Misalnya ini pilih kelas 7 tadinya ya, kelas 7. Oke, kita mulai eksplorasi. Nah, nanti kita akan coba. Ini kan masih ada panah ke kanan nih. Mohon maaf suaranya pun ada yang Bu Sudarmi. Saya mohon mute ya. Ya mungkin terpencet ya. Kadang kalau pakai HP nggak sadar Bapak Ibu audionya menyala sendiri. Oke, ya silakan Bapak Ibu untuk memfilter ya. Misalnya kelas 7 SMP. Kemudian kita di bagian mapelnya ini ya boleh lihat semuanya boleh atau cari ke kanan juga boleh ya. Apakah ada IPA? Ada. Ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu guru mapel yang lainnya atau guru SD silahkan difilter sesuai dengan jenjang dan juga kelasnya. Begitu aja ya. Kan saya nggak mungkin buka semuanya satu-satu. Nanti sampai besok cuma buka ini Bapak Ibu ya. Nah, materinya nih Bapak Ibu, ya entah sama atau tidak ya. Karena kalau masih kurikulum merdeka, itu kan satu fase semua 89. Jadi kalau materi di sini mungkin bisa sesuai, bisa juga enggak sih Bapak dan Ibu. Atau bisa juga Bapak Ibu punya ATP yang berbeda, urutan yang berbeda terkait ATP-nya ya. Jadi kalau misalnya di kelas 7 nemu mungkin ada di kelas yang lainnya gitu ya Bapak Ibu gampangannya ya. Nah ini misalnya materinya ya apa ya Bapak Ibu, saya random aja ya. Misalnya eh, gaya dan energi. Nah ini yang pemuaian aja, pemuaian ya. Oke, memang tidak semuanya ada video ataupun ada artikel Bapak Ibu. Ini tergantung kontributornya ya, sudah ada kontennya atau tidak begitu. Jadi silahkan kalau memang tidak ada ya mungkin belum atau kontributornya memang belum ada begitu ya. Nah di sini ada ternyata ada game edukasi Bapak Ibu ya. Saya malah baru lihat ini ya. Tadi explore yang SMA belum nemu ya. Nah di sini ada membuat bimetal ya, yang pemuaian itu ya Bapak Ibu ya. Ya, ada di sini pembuatan bimetal, kemudian ada video pembelajaran tentang
IPA. Ini nanti ngarahnya YouTube kalau nggak salah saya coba ya. Ya, ke YouTube ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti tinggal ini Bapak bisa gunakan untuk sumber baca dan sebagainya. Nah, ini kontributornya memang tidak umum ya Bapak dan Ibu, kontributornya memang terpilih ya. Oke. Nah, seperti ini lebih lanjutnya, lebih lengkapnya nanti dibuka sendiri saja ya. Nah, ini saya nggak ngajar IPA, tapi untuk membantu untuk aksesin aja. Nah, ini kebetulan ada game, tapi tidak semua ada game, tidak semua ada video. Saya tadi buka ada yang cuma artikel ya, Bapak Ibu. Saya coba game edukasi ya. Ini kelihatan nggak ya beda tab ya? Oh, nggak bisa, harus satu tab ya, Bapak Ibu ya. Coba membuat bimetal lah ya. Ternyata lumayan nih Bapak dan Ibu ya. Ada titanium. Nggak tahu saya pakainya gimana. Oke, benar begini ya. Ternyata tidak melengkung atau begini ya. Oh, ketik tombol S, melengkungnya kemana? Oke, ke bawah ya. Berarti konstantanya lebih, kalau nggak salah konstantanya lebih gede mana, begitu ya Bapak dan Ibu ya. Ini keren sih. Saya malah baru tahu ini Bapak dan Ibu ya. Saya izin matikan kamera ya, takut itu sinyal Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ini salah satu contoh. Ini terima kasih ya tadi Bu siapa ya yang sudah mengarahkan saya untuk membuka ini karena ini saya juga baru tahu ada game edukasinya ya. Jackpot banget ini untuk yang mengajar di metal nih ya Bapak Ibu nih. Oke. Nah, oke yang lainnya mungkin tadi SD ya Bapak Ibu ya. Kita cepetin aja karena udah ini mungkin tinggal 15 menit ya. SD kelas 6. Mohon mohon suaranya Bapak dan Ibu. Bu Sudarmi. Oke, mohon izin saya mute. Kelas 6. Ini nyala lagi ya? Oh, sudah. Oke, kelas 6 SD nggih. Sebentar, ini harus diklik kayaknya. Oh ya, mulai eksplorasi, lupa saya. Oke, kelas 6 SD mungkin bebas ya materinya kalau guru kelas ya matematika misalnya ya. Atau kita cek semua saja di sini. Mapel-mapel yang ada di SD Bapak dan Ibu ya. Saya kurang begitu paham tapi ya kurang lebihnya mungkin saya coba bukakan satu ya. Kalau tadi IPA ya sekarang kita ke bahasa saja ya. Oke, ada ekspresi kalimat. Ini kalimat langsung tidak langsung aja Bapak Ibu ya. Yang saya rada-rada mudeng begitu. Ya, ternyata adanya video. Adanya video ya Bapak dan Ibu. Oke. Kata hubung misalnya ada apakah artikel ini nggak ada videonya ya jadi nggak semuanya available Bapak Ibu majas game edukasi nih saya tertarik sama game edukasi Bapak dan Ibu ya loh kenapa dokumen sedang dimuat nih sinyal kah berat sepertinya ini ya Bapak Ibu jackpot ada game edukasi untuk mapel bahasa Indonesia kelas 6 ya ini silakan tadi Bapak atau Ibu saya lupa Pak Sulianto ya kalau nggak salah maaf kalau salah ya Anita ya yeah. Nah ini jackpot oh nih kenapa ekspresinya seperti ini Bapak Ibu ya oh seperti ini ya Bapak dan Ibu ya ya tampilnya seperti ini bisa dipakai oke oke cukup ya Bapak Ibu jackpot ini karena game edukasi itu sulit ya Bapak Ibu ya menemukan ya oke. Nah, mungkin Bapak Ibu yang explore yang lainnya menemukan jackpot-jackpot seperti mungkin laboratorium atau yang lain sebagainya ya, selain video dan artikel karena itu mainstream ya. Kalau game edukasi sih cukup cukup lain daripada yang lain ya. Karena tidak semua orang bisa membuat ya. Kalau video sama teks itu kan kita masih bisa buat sendiri dengan istilahnya sumber daya seadanya ya, ya begitu. Baik Bapak Ibu, kita akan ke buku bacaan digital ya tadi apa ya buku digitalnya. Nah, buku digital ini kan ada yang harus download ya Bapak Ibu, ada yang modelnya itu flipbook langsung dibuka online, ada juga yang harus download ya beda-beda. Jadi ini nanti masuk dulu, nggak usah daftar. Kalau saya sih pakai akun belajar aja sudah selesai ya. Nah, ini sudah.
Oke. Eh, Bentar, ini tadi harusnya saya buka ke kanan sana. Oke ya. Oke, ini sudah login. Nah, di sini memang kalau buku bacaan digital itu kalau sifatnya umum tidak terpaku pada jenjang dan mapel ya sebenarnya. Tapi saya akan coba tidak memfilter. Jadi kita akan klik cari budi ya. Nah, di sini akan muncul berbagai bacaan-bacaan yang kalau ini kebanyakan memang ini kan program literasi numerasi untuk jenjang Dikdas ya waktu itu. Buku bacaan digital untuk literasi. Sehingga kebanyakan memang di jenjang Dikdas ya. Untuk jenjang Dikmen atau SMA SMK itu memang saya lihat belum banyak. Nah, kita lihat di tema pun juga ada yang masih nol Bapak Ibu, misalnya tema sanitasi itu masih belum ada ya. Nih, nih masih belum ada. Nanti ketika kita buka itu kelihatan. Misalnya nih Bapak Ibu, kita akan coba ini ya. Mungkin bisa nanti besok buat MPLS Bapak Ibu, ya. Prediksi sains perubahan iklim. Nah, difilter saja. Tapi kalau ini nggak terpaku sama jenjang, kalau saya pakai jenjang, itu biasanya dikit cuma Jaka dan Naga Sakti aja untuk SMA. Jadi ini nggak terpaku sih ya. Mungkin untuk peruntukan usia aja Bapak Ibu ya. Oke, semua jenjang aja udah umum. Misalnya saya pilih yang banyak itu kayaknya kuliner ya, alam dan lingkungan juga. Semua bahasa Indonesia. Nah, ini semuanya ada yang buku digital, ada yang video Bapak Ibu ya. Beda-beda. Yang seperti ini. Ini adalah buku bacaan digital Bapak Ibu. Saya akan coba buka satu. Ini ya. Saya mau open link new tab, dia nggak muncul Bapak Ibu. Oke, ini unduh buku, nanti bentuknya adalah dia, nggak ada keterangan ya di sini ya. Nah, di sini kalau lihat video, berarti bentuknya nanti video Bapak Ibu ya. Bukan bentuknya bukan eh, buku tapi cerita, tapi nanti seperti storytelling begitu Bapak dan Ibu. Saya sudah download saya tadi beberapa, ternyata dibuka dalam bentuk video ya. Kalau yang walaupun di sini kalimatnya unduh buku ya, ada kuis bacaan juga. Saya belum ekspor malah. Oh, harus login dulu. Ya, kita mendaftar. Apakah ada yang buku ya di sini ya? Saya coba cek Bapak Ibu. Ini juga video ya. Kalau video berarti dalam bentuk video. Tadi yang bentuk buku apa ya? Karena mungkin untuk anak jenjang dasar ya. Jadi, oh ini unduh buku ini kemungkinan, oh ini juga audio sih ya Bapak Ibu ya. Intinya kalau bentuknya video itu nanti dia apa ya video nanti itu diunduh bukan buku ya. Jadi saya agak lupa yang ini juga video ya. Jadi apa ya Bapak Ibu yang itu ya? Oh ini yang baca sekarang. Nah ini dia bentuknya buku ya. Nanti ke flip book begitu. Saya akan coba. Ini seperti ini. Agak loading dulu. Loadingnya lumayan ya. Ada sesudah off cam ini. Nanti dia pokoknya flipbook begitu ya Bapak Ibu ya. Masih betah aja. Oh ini sudah. Nanti bukanya pakai panah ini. Next page, previous page. Begitu Bapak dan Ibu ya. Nah, agar-agar Pangeran Malomo. Nah, kayak gini Bapak Ibu ya. Ini ada berbagai jenjang, jadi bebas aja sih saya ya eksplornya. Ini kan bisa di gini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu ya untuk yang bentuknya buku, bukan video. Nah, bukan video digital. Jadi seperti diceritakan ada narasinya begitu, tapi ini yang dibaca doang begitu Bapak Ibu ya. Oke, ini kalau saya back agak lama juga. Oke,
Kemudian oke, saya sambil ngecek. Bapak Ibu boleh kok sambil chat ya. Nanti kita coba. Bu Amalia bisa unduh aplikasi Budi. Saya kurang begitu paham sih Bu ya. Karena ya belum semua itu juga aplikasi Budi. Buku digital. Buku digital setahu saya ada sih ya, cuma karena kemarin tidak fokus di Dikmen jadi kurang begitu tahu sih Bu ya. Bu Hatifah dari Kemenak juga, hari Kemenak coba Ibu login dengan, kalau nggak ruang GTK kan nggak apa-apa ya. Coba Bu Hatifah masuknya dengan Gmail aja ya. Mungkin bisa ya, bisa sih masuk ya. Yang nggak bisa kan tertentu seperti akun belajar, kemudian ruang GTK, pengelolaan kinerja kan mungkin itu yang tidak bisa diakses yang non Kemendikdasmen ya. Bu Hatifah coba. Kayaknya kalau ruang murid kayaknya bisa kok Bu ya. Coba aja. Nah, minta link untuk login sudah. Tadi apa ya? Oke, di ruang web ada materi untuk Budi Pendidikan Agama Kristen. Saya coba cek ya Bapak tadi. Pak Marlis. Sebentar. Saya back. Sumber belajar. Tadi kelas berapa sih Bapak? Agama Kristen. Jenjang apa ya Pak Marlis ya? Karena nggak mesti di setiap jenjang itu available ya eh, kontennya atau sumbernya begitu. Coba deh, saya random aja kelas 8. Oke, sepertinya untuk agama Kristen ya tadi ya, ini belum ada kalau yang kelas 8. Saya coba yang lainnya, coba kelas 5. Mungkin nanti bisa jadi kontributornya ya Pak ya. Siapa tahu ya. Ini membutuhkan banyak sekali kontributor ya, karena ada beberapa yang memang belum ada ya. Nah, ini mohon maaf ya Pak ya. Mungkin memang belum ada ya, karena keterbatasan kontributor juga sih di sini ya. Kemudian pihak yang mengkurasi kan sebelum masuk ke sini harus dikurasi dulu ya Bapak dan Ibu ya. Coba saya buka ini. Oh ini ternyata yang agama Islam juga belum ada ya. Begitu. Jadi belum semuanya ada sih Bapak dan Ibu ya. Nggih. Nanti coba dicek-cek dulu. Nanti mungkin ada beberapa yang karena mungkin dari Kemenak banyak yang dari Kemenak jadi belum sampai ke situ ya untuk kuratornya dan konten atau kontributornya ya. Begitu Bapak dan Ibu ya. Oke, seperti itu Pak Marlis. Kemudian link Budi itu langsung aja dari rumah pendidikan Bu. Langsung aja di ruang pendidikan. Sebenarnya buku digital juga nanti akan keluar kok. Nih, buku digital, Budi Kemendikdasmen. Kalau lewat sini atau lewat rumah pendidikan ya. Di rumah pendidikan kan ada ruang-ruang, di ruang murid kan ada Budi begitu. Jadi saya akan coba keluar lagi. Nah, kita akan ke album lagu anak ya. Ini ke YouTube. Jadi ini isinya adalah lirik tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya Bapak dan Ibu ya. Kurang lebih itu. Kan bisa dimanfaatkan. Kemudian uh, saya back lagi. Saya nggak bisa open new tab karena tidak masuk ke share screen-nya. Akun pendidikan nanti akan masuk ke web belajar ID ya Bapak Ibu. Ini udahlah ini sudah Bapak Ibu sudah di luar kepala lah ini ya. Reset password, melihat cek dapodik dan sebagainya di sini. Kemudian nih yang sumber buku teks ini ada buku-buku Bapak Ibu dari buku digital
dari pemerintah ya, CP. Nah ini kalau saya browsingnya agak bingung juga ya Bapak Ibu. Jadi saya cari aja misalnya cari buku di sini aja langsung misalnya kimia begitu. Nah yang ada tuh kelas yang ngajar kimia itu ada kelas 11 dan 12. Kalau fisika misalnya juga kelas 11 dan 12 karena kelas 10-nya nanti akan masuk di IPA Bapak Ibu ya. IPA untuk kelas 10 ya seperti itu. Karena masuknya terintegrasi satu jadi IPA ya. Begitu. Misalnya sejarah. Kelas 10 ada karena sejarah sebenarnya nggak berdiri sendiri ya, cuma ini ada. Kemungkinan sih di teks K13 juga masuk sih. Begitu Bapak dan Ibu ya. Ini saya coba misalnya matematika ya. Dari SD nggih. Karena kok itu. Coba saya ke agama Kristen. Ada Bapak ya. Kalau buku teks ada Pak Marli ya. Ada ini. Coba kalau SMP, tak filter lebih lanjut lagi. SMP ada, SMA ada ya. Kalau untuk yang buku dari CB di kementerian atau dari pemerintah ada Bapak Ibu ya. Begitu. Nah ini yang agroteknologi ini yang SMK SMK ya. Coba cek bahasa Inggris untuk SMA ada. Ini, oh masih gitu. Nah, kayak gini Bapak Ibu ya. Jadi difilter aja di sebelah kanan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kalau yang sumber buku, buku digital, e-book digital itu ada ya. Coba nanti silakan yang lain dicek. Saya juga kurang tahu apakah semua mapel ini tersedia semuanya ya atau memang yang kebetulan saya klik tadi ada begitu ya Bapak dan Ibu ya. Ya oke. Ya seperti itu ya ada non teks juga. Oh, seperti ini yang teks ya. Oke. Oke, baik seperti itu Bapak dan Ibu. Saya lanjutkan ke itu ya. Mungkin ada yang jadi chat ya. Bu Dwi Ari, bahasa Jawa. Bu Dwi Ari nanti siapa tahu jadi kontributornya Bu. Ya, kesempatan nih. Nggih, Bu Mulyati, betul. Budi ada di semuanya ada di ruang murid. Jadi tadi yang saya buka-buka itu adalah semua fitur atau menu yang ada di ruang murid. Ruang ada di rumah pendidikan. Jadi itu udah masuk ke kamar ya. Jadi ruang pendidikan itu rumahnya, kemudian ruang-ruangnya itu ada ruang murid, ruang GTK dan sebagainya. Di dalam ruang murid ada kamar-kamar-kamar, ya Bapak dan Ibu. Oke, saya izin ke presentasi lagi ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Iya, Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, ya. Nah, ini coba sudah explore ya. Nah, sekarang saya tadi coba membuat apa ya, merangkum beberapa aktivitas-aktivitas di sekolah yang mungkin dapat kita mengintegrasikan atau memanfaatkan ruang murid, fitur-fitur dari ruang murid ya. Ini contohnya Bapak Ibu ini kan minggu depan sudah mulai MPLS ya. Mungkin kalau Bapak Ibu ada kegiatan 7 kebiasaan, nah bisa anak-anak diajak nyanyi ya, 1 hari 1 misalnya ya. Ini ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah ini beberapa contoh ya. Untuk kan di MPLS itu ada beberapa kegiatan wajib ya. Salah satu kegiatan wajibnya itu adalah untuk menumbuhkan dan menguatkan karakter serta profil lulusan, 8 dimensi profil lulusan melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat Bapak dan Ibu. Jadi ini sangat membantu sih untuk Bapak Ibu. Kadang kan bingung cari konten begitu, cari materi. Nah, ini sudah ada. Bisa Bapak Ibu manfaatkan. Kemudian juga penguatan karakter ya untuk pencegahan penyimpangan isu sosialnya juga beberapa
kegiatan yang harus wajib yang harus ada di MPLS ya. Kan ada banyak ya kegiatan ya, pengenalan ekstra, kemudian eh, apa namanya intrakurikuler dan sebagainya ya, struktur kurikulum. Nah, itu kan wajib disampaikan. Nah, ini misalnya Bapak Ibu ingin menyampaikan tentang isu-isu sosial misalnya terkait kekerasan ya, kekerasan anak. Nah, ini kalau anak SD bisa juga disampaikan. Ini bentuknya video, jadi nanti bisa ditayangkan dan anak-anak diajak untuk nonton bareng. Contoh aja Bapak dan Ibu ya. Nah, begitu. Kemudian pembelajaran tentu sangat-sangat bisa terbantu khususnya pada fitur sumber belajar dan juga sumber buku bacaan. Sumber belajar itu kalau dulu Bapak Ibu pernah mengenal rumah belajar, nah sumber belajar itu mirip dengan rumah belajar ya. Cuma rumah belajar lebih banyak ya, karena sumber belajar juga baru dikembangkan kembali. Contohnya ya, Bapak Ibu menggunakan media pembelajaran video, nggak harus Bapak Ibu syuting sendiri, bikin sendiri, tinggal cari di sumber belajar mana yang available dan cocok sesuai karakteristik sekolah ataupun murid Bapak Ibu ya, begitu sesuai kebutuhan aja yang ada. Nah, kemudian untuk sumber buku, kalau memang masih kesulitan Bapak Ibu nggak ada buku, nah Bapak Ibu juga bisa mengunduh buku-buku yang ada di sumber buku teks tadi. Nah, contohnya ini SMA kelas 11 ini ya Bapak dan Ibu. Kemudian kegiatan lainnya kokurikuler. Kalau yang SMA, kalau yang jenjang lain kurang paham ya. Jadi ada masih menunggu informasi terkait P5, jadi proyek kalau mau masih dijalankan itu bukan P5 tapi sebagai kegiatan kokurikuler aja yang itu merupakan bagian dari intra juga sih Bapak dan Ibu. Nah, bisa menggunakan kegiatan literasinya dengan buku bacaan digital. Ya, yang SMA nggak apa-apa, yang SMA dikasih buku ini. Saya yakin anak SMA Bapak Ibu bisa apa ya, bagaimana untuk memanfaatkannya begitu. Nah, kemudian juga Bapak Ibu dapat memanfaatkan berbagai platform-platform pihak ketiga yang bermitra dengan Belajar ID karena Belajar ID masuk ke akun ruang murid juga ya, Belajar ID Bapak dan Ibu. Jadi ada GWE ya, ada Google Dokumen, ada Google Meet ini yang kita pakai, kemudian ada Google Sheet, Google Form, nah itu semuanya adalah bagian dari Google Workspace for Education. Kemudian ada Canva for Education juga bisa Bapak Ibu manfaatkan ya untuk kegiatan-kegiatan di sekolah ya. Kemudian Assembler Edu untuk augmented reality begitu. Kemudian formerly Quizzes ya, Quizzes sudah berganti nama Bapak dan Ibu menjadi Wayground. Kalau Bapak Ibu biasa menggunakan Quizzes, maka jangan kaget kalau tiba-tiba Bapak Ibu klik Quizzes terus namanya ganti. Kok bukan Quizzes, namanya Wayground dengan interface tampilan yang sama ya. Kemudian akun kita juga sudah aman, jadi tidak bermasalah, hanya ganti nama aja. Untuk konten-konten substansinya nggak beda Bapak dan Ibu. Jadi seperti itu beberapa hal yang mungkin bisa Bapak Ibu manfaatkan menggunakan ruang murid. Nah, mungkin Bapak Ibu ada ide yang lain boleh disampaikan di kolom komentar atau masih explore masih mencari mapel saya kok nggak ada, materinya kok nggak ada ya begitu. Nah, Bapak dan Ibu untuk presensi selain nanti di-share oleh background, nggak usah unduh Ibu, langsung bisa saja nanti udah masuk ke background kok. Background itu kan sih Bu amal nanti Ibu klik background kan otomatis akan dialihkan ke background, namanya sudah langsung ganti begitu. Cuma ganti nama aja sih Bapak Ibu ya, karena permasalahan terkait nama kuisis itu yang sering typo ya. Jadi di kolom pencarian itu kadang mengarah ke link lain begitu. Nah, kalau lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Oke. Ya, jadi untuk presensi mungkin ini sampai besok ya Bapak Ibu ya, karena tidak dibuka lama ya Bapak dan Ibu. Nanti
nanti silahkan untuk namanya pemateri silahkan tulis nama saya agak banyak isiannya. Kemudian materinya nanti terkait ruang murid ya, silakan diisi yang dipilih yang ruang murid, yang lainnya silahkan NPSN sekolah berapa, kemudian jenjang ibu bapak itu banyak isiannya, tapi insya Allah aman ya ini karena nanti presensinya masuk ke pusat data informasi ke BLPT yang handle Dapodik ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak untuk pribadi ya, tidak untuk pribadi data-data Bapak Ibu. Nggak ada NIK juga ya, jadi cuma data-data jenjang itu aja. Tanggal lahir juga nggak ada ya, jadi aman Bapak dan Ibu. Cuma memang agak banyak dibanding presensi yang biasanya. Oke, Bapak dan Ibu, silakan disimpan dulu untuk presensinya atau saya coba kirim ya, biar bisa disimpan. Nanti akan disusulkan oleh Pak Wahyu juga. Nggak bisa ya. Oke, mungkin itu Bapak dan Ibu ternyata melonjak ya sampai 20 menit. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian mungkin saya banyak salahnya ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sesi pertanyaan. Saya kembalikan ke Pak Wahyu atau gimana nih Pak? Boleh. Oke, monggo. Baik, terima kasih Bu Anita, luar biasa ya. Jadi paparannya detail sekali, ada contohnya dan sebagainya sehingga kita bisa tahu dan harapannya nanti bisa dimanfaatkan di kelas gitu ya, sehingga secara tidak langsung itu kan mempermudah kita ya Bapak Ibu, kita nggak perlu buat sendiri, kita tinggal ambil, kemudian bisa menambah referensi dan sumber belajar ketika kita merencanakan pembelajaran dan sebagainya Bapak Ibu. Tadi sekilas sudah sambil diskusi ya, tapi kalau memang Bapak Ibu masih ingin bertanya, Bapak Ibu langsung ke narasumber, saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk raise hand. Silahkan Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya ke narasumber ini. Sepertinya sudah jelas sekali ya Bu Anita ya, karena sudah familiar dengan PMM gitu ya, jadi kan tidak beda jauh gitu, tidak beda jauh sehingga tinggal klik-klik saja gitu. Belum dibuka ya presensinya, nanti bisa dicek Bu Anita, nanti tinggal saya juga akan bantu share di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Iya, sebentar ya Pak. Ini ternyata saya mau kirim komentar kayaknya error ini with saya. Makanya tadi nggak bisa share ya. Oke. Nanti saya share di grup WhatsApp. Oke. Baik, sepertinya Terbuka kok ini. teman-teman sudah jelas Bu Anita. Tadi kan sudah panjang lebar dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar juga sudah dijawab ya. Sudah cukup membantu. Mungkin sebelum kita akhiri, Bu Anita akan memberikan patah dua kata penutup itu untuk memotivasi atau memberikan rangkuman secara singkat gitu. Silakan Bu Anita. Oke, sebentar ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Wahyu dan Bapak Ibu semuanya atas kebersamaannya di malam minggu hari ini tanggal 12 Juli tahun 2025. Bapak dan Ibu semuanya, teknologi selalu berkembang ya, jadi sebagai seorang guru yang profesional Bapak dan Ibu tentunya kita harus selalu siap sedia untuk menerima segala apapun kebijakan-kebijakan yang sudah diarahkan oleh
atasan kita, di mana yaitu adalah kementerian ya Bapak dan Ibu. Nah, salah satu kebijakan yang baru-baru ini dicanangkan adalah terkait pemanfaatan aplikasi rumah pendidikan ya Bapak dan Ibu. Dan juga ada banyak program prioritas-prioritas dari kementerian yang harus kita dukung sepenuhnya Bapak Ibu sebagai seorang guru. Dan harapannya nanti dengan kegiatan malam ini bukan maksud saya menggurui atau menjadi seseorang yang paling mudeng, paling ahli ya, paling pinter ya terkait ruang murid ya. Harapannya kita berbagi Bapak Ibu. Semoga apa yang kita diskusikan bersama dapat saling mendukung ya untuk terutama untuk persiapan tahun ajaran baru 2025-2026 nantinya Bapak dan Ibu. Selamat menikmati hari-hari terakhir tanpa murid ya karena minggu depan kita sudah masuk ke tahun ajaran baru secara resmi, sudah kembali membersamai murid kita. Harapannya Bapak Ibu di waktu-waktu ini Bapak Ibu dapat mempersiapkan kegiatan tahun ajaran depan dengan baik ya, termasuk saya juga. Dan salah satunya adalah dengan memanfaatkan ruang murid Bapak dan Ibu. Penyelenggara, maaf ya, penyelenggara silakan diisi satuan pendidikan ya. Diisi apa saja nggak Bapak Pak Fadli ya, begitu. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Mungkin ada banyak kekurangan ya malam hari ini saya dalam menyampaikan beberapa hal kepada Bapak dan Ibu dan semua tadi sudah Bapak Ibu lengkapi ya, sempurnakan dengan berbagai diskusi-diskusi yang sudah ada di kolom komentar Bapak dan Ibu. Terima kasih dan mohon maaf kalau mengganggu dan malam minggu Bapak dan Ibu ya, seperti itu. Tapi saya sangat senang sekali karena ada hampir 100 yang join di sini. Semoga yang tidak join nanti juga ikut dapat berkontribusi ya Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih kepada On Eduman yang sudah kesekian kalinya mengajak saya untuk dapat berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan selamat menjalankan tugas kembali ya di tahun ajaran baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Waalaikumsalam Anita. warahmatullahi Terima kasih juga Bapak wabarakatuh. Ibu yang sudah hadir. Semoga ini menjadi berkah ya buat kita semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang masih kesulitan mengakses daftar hadir, nggak usah khawatir. Saya bagikan juga di grup. Nah, ini juga sudah dibagikan Bu Anita ya. Baik, terima kasih Bu Anita. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ini pasti sangat bermanfaat ya. Baik, Amin monggo ya. saya persilahkan Bapak Ibu untuk lead.